Nah, ini produk ketiga, silakan Pak Anton. Oke. Produk terakhir. Waduh, ini mudah-mudahan ya kalau cerita produk ini ya saya sedikit apa ya nyantai lah gitu ya. Ini produk Bang Jago, Jago. produk Bang Jago gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ya saya rasa mungkin di sini pesertanya sudah usia mungkin 50 ke atas semua ya. Jadi ini usia-usia dewasa semua ya. Jadi kan kalau ngomong begini kan katanya untuk orang yang sudah di usia 17 tahun. Saya percaya ini udah senior-senior semua nih gitu ya. Nah, ini adalah satu produk ya untuk vitalitas. Ya, satu produk untuk vitalitas ya dengan merek Fuse. Ya, ini saya maklon ya dan mengambil dari bahan bakunya itu impor dari Thailand. Nah, seperti kita tahu, persoalan disfungsi ereksi ataupun persoalan organ seksualitas pada pria ya itu sangat dipengaruhi oleh hormon dan juga oleh usia ya yang seringkali dengan bertambahnya usia maka hormon testosteron pada pria itu menjadi menurun ya. Nah, sedang terus kemudian apa fungsinya hormon ya hormon libido pada pria. Hormon testosteron pada pria itu tentu yang akan mendorong ya eh, merangsang terjadinya proses dari libido, terus kemudian secara teknis untuk meningkatkan ya jumlah sperma, ya pembentukan sperma, terus kemudian juga kalau testosteron itu juga untuk merangsang terjadinya proses ereksi pada pria gitu dengan cara bagaimana dia akan merangsang menjadi reseptor di otak ya kemudian otak akan menstimulasi ya mendorong terjadinya nitrit oksid ya nitrit oksid itu adalah satu zat yang spesial ya untuk menyalurkan pembuluh darah ya melebarkan pembuluh darah kemudian menyalurkan darah ya untuk terjadinya proses ereksi. Nah, itu secara alami ya pada orang-orang di atas usia 50 tahun hormon itu menjadi menurun. Hormon menurun otomatis libido juga menurun ya. Kalau hormon menurun itu ditandai dengan apa sih? Kalau pada pria, ya paling sederhana yang kita lihat, misalkan rambut udah mulai rontok. Saya juga udah mulai rontok nih sedikit-sedikit nih, udah mulai menipis nih. Ini juga hormon udah mulai menurun nih. Gitu ya. Jadi kemudian ditambah lagi dengan faktor-faktor penuaan lainnya, ya itu juga memang massa otot. Ya, massa otot juga makin kendor. Dulu kenceng gitu ya, sekarang kok makin lembek ya. Itu tanda juga kita udah mulai kekurangan hormon. Karena hormon testosteron itu juga merupakan seperti apa ya protein arginine itu untuk membentuk massa otot. Kalau hormon testosteronnya tinggi dan kita latih, oh itu relatif kita punya muscle, otot kita juga tetap terjaga seperti itu gitu loh ya. Nah, kalau hormon itu sudah menurun, ya, ditambah lagi dengan faktor penyakit, itu akan melahirkan yang namanya disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi itu adalah satu problem di mana permasalahan untuk terjadinya ya apa namanya proses ereksi itu mengalami masalah. Ya sulit sekali terjadinya ereksi gitu ya disebabkan oleh disfungsi ereksi karena tadi faktor hormon terus kemudian faktor penyakit terutama penyakit apa itu yang paling melemahkan itu adalah penyakit diabetes gula darah tinggi wah itu udah pasti itu ya sulit sekali itu bang jagonya bangun gitu. Nah itu yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada pria. Nah sekarang untuk solusinya, ya, kalau solusinya kembali lagi kepada cara-cara yang alami ya. Kalau kita dianjurkan kalau untuk nutritionnya itu, ya, misalkan kita banyak mengkonsumsi seafood, ya. Kenapa? Karena ada unsur mineral yang sangat berperan dalam testosteron dalam untuk menjaga hormonnya yaitu zinc ya yang banyak sekali dikandung di makanan-makanan nutrisi ataupun makanan-makanan dari jenis seafood seperti itu gitu Pak ya. Nah, kemudian kalau memang dari makanan-makanan ini seringkali juga sulit untuk kita dapatkan, kalau mungkin juga pengolahan ataupun kualitas dari makanan itu tidak lagi menunjang, maka orang sudah mulai untuk mencari alternatif.
mungkin sudah mulai konsultasi ke seksolog misalnya gitu loh ya. Dan kalau dari seksolog itu mungkin sudah juga diberikan terapi obat. Terapi obat yang kita kenal, misalkan dokter itu akan memberikan mulai obat-obat untuk merangsang terjadinya mudahnya proses ereksi. Nah, gitu. Jadi kalau untuk proses terjadinya ereksi, ini sebenarnya proses yang secara teknis sangat apa ya, sangat rumit sebenarnya. Jadi kita tahu yang namanya proses ereksi itu terjadi akibat dari ya pertama kali proses terjadi ereksi itu terjadi dari rangsangan. Rangsangannya dari mana? Ya rangsangannya itu dari saraf. Ketika kita menerima respon sensorinya itu dari visual, wah kita melihat tubuh yang seksi misalkan, itu secara visual, ya. Kemudian otak mengirimkan sinyal, ya, ke dalam otak kita, ya. Terus kemudian dari hormonnya itu apabila terdongkrak, maka dia akan mengirimkan sinyal ke pembuluh darah untuk menaikkan, ya, mempersiapkan terjadinya ereksi. Gitu. Itu pada pria. Misalkan kalau pada wanita apa? Rangsangannya itu terjadi pada sensori apa? Auditory, ya, dengan rayuan. Katanya bener nggak nih ya, yang ibu-ibu perempuan itu lebih mudah kalau dibujuk-bujuki, dirayu, wah dibilang cantik, dibilang ini, wah gitu loh ya kan. Dia akan lebih mudah terbuai gitu ya. Dan sensori juga terjadi lewat kinestetik rabaan. Itu terjadi proses ereksi ya gitu. Jadi lewat ketiga hal tadi. Nah, ketika terjadi proses ereksi, maka ya mulailah otak kita mengirimkan sinyal ke saraf, saraf akan mengirimkan lagi sinyal ke organ jantung untuk mulai memompa darah. Nah, jantung ya dengan bantuan hormon tadi akan memproduksi nitrit oksid untuk mendorong terjadinya apa namanya aliran darah supaya lebih lancar ke seluruh penjuru tubuh gitu ya. Di situ dia akan membuka yang namanya palodisitas jaringan pembuluh darah supaya lebih lebar untuk lebih siap terjadinya proses ereksi gitu ya. Makanya jangan heran kalau misalkan kita pada waktu kita melakukan cumbuan ataupun kita tengah bercengkrama gitu ya dalam hubungan intim suami istri muka memerah itu normal, tubuh jadi lebih hangat ya, itu normal, keringetan bahkan itu harus dan wajar gitu loh terjadi. Karena itu adalah reaksi normal bahwa tubuh kita sedang dialiri oleh darah tuh yang sangat kencang gitu loh. Yang mukanya memerah, merona gitu ya, wah, jadi bersinar. Itu adalah ciri hubungan yang sehat yang harusnya kita dapatkan gitu. Nah, itu terjadinya dari proses ereksi gitu loh. Pada saat terjadinya proses ereksi itu ada hormon yang untuk lepaskan ya supaya terjadi proses ereksi ya ada hormon keseimbangan namanya hormon yang menjaga untuk terjadinya proses ereksi itu namanya CGMP ya jadi itu untuk menjaga terjadinya ereksi tapi ada juga hormon yang anti dengan ereksi ini kenapa karena itu biasanya adalah reaksi alami setelah terjadinya ejakulasi maka akan keluar hormon yang namanya fosfodiesterase 5 gitu ya tipe 5 ini akan merelaksasi otot gitu kan nggak mungkin ini si otot ini akan terus menerus tegang gitu ya pasti akan direlaksasi kembali kepada ukuran semula. Nah ini yang menjadi unik pada orang-orang yang dengan permasalahan disfungsi ereksi ya maka mulai diberikan terapi. Nah maka kita kenallah dengan produk-produk suplemen ataupun produk-produk BKO ya bahan kimia obat dengan berbagai macam merek yang beredar di pasaran seperti Viagra. Viagra ini mengandung sildenafil. Jadi cara kerjanya Viagra adalah dia sebagai inhibitor penahan supaya si enzim relaksasi otot penis ini jangan keluar dulu, tapi diblok dulu ditahan. Gitu loh. Dia sebagai inhibitor penahan supaya si hormon relaksasinya ini jangan keluar dulu, tetapi yang dijaga adalah hormon untuk CGMP, siklik guanosin monofosfat. Ini supaya tetap berada dalam kondisi yang keras gitu ya. Dalam kondisi yang tetap teraliri aliran darah karena organ penis itu adalah organ otot ya. Jadi dia harus teraliri darah supaya dia terjadi proses ereksi. Nah, disitulah
gitu loh ya. Cara kerjanya dari obat-obat kimia ya seperti Viagra yang mengandung sildenafil, terus kemudian ada tadalafil ya dengan merek dagangnya Cialis, ya kemudian juga ada merek dagang lagi Levitra itu dengan turunan yang terbaru yang namanya Fordelafil. Itu adalah zat-zat aktif ya yang diresepkan. Contohnya bahwa kayak Viagra itu dikonsumsi dengan 2 dosis. Dosisnya yang 250 miligram misalnya, ya itu mungkin ada yang 500 miligram seperti itu ya. Jadi itu nggak boleh sembarangan. Nah, kalau misalkan dikonsumsi sembarangan, karena dia bekerja sebagai pendorong, ya, memompa jantung dengan mengaktifkan nitrat oksid, itu makanya yang tidak kuat misalkan akan timbul dengan efek samping, misalnya jantung berdebar. Ya, sebenarnya itu reaksi normal, tapi reaksi jantung berdebar itu mungkin ya karena memang ada kondisi sumbatan-sumbatan sehingga waktu jantung itu bekerja memompa darah tidak maksimal, terhalangi sehingga terjadi tekanan menumpuk sehingga menimbulkan debar jantung. Seperti itu gitu ya. Jadi nah, di dalam fuse ini kita mempunyai bahan bakunya itu herbal. Nah, herbal-herbal ini ada yang di dalam literatur itu disebut dengan herbal-herbal aprodisiak. Apa itu aprodisiak? Adalah herbal-herbal yang berfungsi ya, yang dikenal itu untuk memicu terjadinya ya stamina vitalitas pria gitu yang seperti yang terkenal seperti ginseng ya. Terus kemudian ada buah maka dari Peru gitu ya. Terus kemudian kalau di Indonesia lokal itu yang terkenal itu adalah pasak bumi ya pasak bumi, cabai Jawa, wah itu macam-macam deh gitu. Itu yang dikenal sebagai herbal lokal aprodisiak. Ya, nah di dalam fuse ini terbuat dari 5 organ atau 5 bahan baku utama. Cordyceps, ya, kemudian Ganoderma, ya, ini dengan fungsinya spesial Ganoderma untuk organ otak dan saraf, Cordyceps ini untuk jantung, ya, Panak ginseng ini sebagai stamina tubuh. Nah, spesial yang aprodisiaknya ini ada di maka dan juga epimedium. Ada apa dengan aprodisiak di maka dan epimedium? Nah, ternyata setelah diteliti, dia ini mempunyai kandungan yang cara kerjanya itu mirip seperti si sildenafil ini. Ya seperti BKO gitu loh cara kerjanya, tapi ini dengan cara yang alami. Dia punya senyawa yang namanya ikarin ya di dalam epimedium. Nah, itu sebagai bekerjanya sebagai inhibitor, penahan gitu loh ya, punya karakternya kuat sekali untuk menahan. Itu terkenal sekali epimedium dari China. Nah, itu terus kemudian itu dijadikan bahan bakunya fuse gitu. Ya. Nah, fuse ini sudah berjalan 2 tahun. Ini juga sudah diiklankan juga. Saya kerjasamakan dengan media-media radio ya untuk bekerja sama untuk melakukan branding. Ya, saya juga sudah bekerja sama juga dengan artis lawas Om Johan Untung gitu ya, yang saya kenal itu sebagai ambasador ya, endorse-nya untuk menyanyikan tadi makanya ada tadi jingle yang dinyanyikan, nah itu yang menyanyikannya itu Om Johan Untung gitu, gitu ya. Gitu. Jadi isinya ini bentuknya saset ya, cara konsumsinya gampang sekali, tinggal dituang saja dengan minuman ya, terutama air putih gitu ya, dengan jus gitu ya, ya. Tapi mohon maaf gitu lah ya, saya suka juga ke kafe gitu ya, gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan di kafe itu dicampurnya dengan bir hitam itu dan itu rasanya itu memang beda. Itu lebih cepat sekali penyerapannya ya. Jadi reaksinya itu bekerja 1 jam setelah dikonsumsi. 1 jam setelah dikonsumsi itu wah terjadi ya. Hasilnya gimana? Cuma 2 kata, keras dan tahan lama. Gitu. Ya, jadi durasinya ini ya Wow, eh, mantap. ah, Keras dan tahan lama. keras dan tahan lama. Kalau secara panduan, katanya kalau buat hubungan intim sampai terjadinya coitus erectus itu normalnya 10 menit. Ya. Tapi kebanyakan kalau orang yang sudah bermasalah dengan disfungsi ereksi, jangankan 10 menit, baru ada sebutannya peltu, nempel metu gitu. Jadi belum apa-apa, gawangnya baru dibuka, itu sudah sudah gol duluan gitu loh. Ya, jadi pertempurannya kurang seru gitu loh ya. Jadi udah terjadi gol bunuh diri gitu loh. Kenapa? Udah keluar duluan jagoannya.
gitu. Jadi, nah ini gitu loh ya. Tentu tentu kita tahu yang namanya hubungan intim adalah hubungan yang bukan saya bukan ngomong jorok ya. Artinya itu harusnya menjadi satu hubungan emosional, hubungan yang menyatukan gitu loh ya. Bukan sekedar birahi ataupun sekedar untuk kepuasan seksual gitu, tetapi itu sesuatu yang apa ya, itu sebagai ungkapan expression gitu lah dari komunikasi yang paling dalam antara suami dan istri. Makanya perlu sekali persiapan ya dan juga pendampingan gitu lah ya. Dan untuk permasalahan begini, ini menyangkut pride, kebanggaan. Seringkali para laki-laki ataupun bapak-bapak ini gengsi untuk mengakui bahwa sudah terjadi masalah dengan problem vitalitasnya. Maka yang terjadi apa adalah bisik-bisik tetangga, ya bilang sama temennya, lu punya nggak produk jagoan gitu. Jadi jarang diungkapkan ke publik ataupun sengaja ke apotek misalkan, pasti dengan sembunyi-sembunyi atau ya gitu loh. Kenapa? Karena rasanya kok nggak nyaman ya gitu loh. Kurang macho gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi ada stereotype ataupun ada paradigma seperti itu gitu ya. Nah, itulah yang kita harus pahami gitu ya, bahwa untuk kepuasan, untuk hubungan intim ya kita perlu persiapan, perlu juga aktivitas fisik, olahraga misalkan, ya, dan juga memang perlu penunjang suplementasi. Nah, fuse ini suplementasinya ini kuat sekali dengan karakter herbalnya, ya, dengan 5 unsur herbal dan juga bekerja dirasakan pada hari itu juga, pada saat itu juga. Jadi ini bukan sekedar terapi. Nanti kalau konsumsi ini nanti dikonsumsi jangka panjang baru dirasakan setelah 3 hari atau seminggu kemudian. Enggak. Ini enggak pakai lama. Ya, cukup ya dikonsumsi ya minimal 1 jam dan bisa langsung dirasakan itu Wow, gitu ya. mantap. Oke, kita persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan produk paling hot kita ini Fuse Men's Herbal, bahan baku impor dari Thailand ya. Oke, itu 3 hari nggak pusing tuh Pak Anton. Ah, Tahan sampai 3 hari, 3 harian. nah bedanya Bapak Ibu ya saya mau bilang begini, apa yang membedakan kita ini minum BKO atau enggak? Kalau Bapak-bapak minum sildenafil ya yang ada di Viagra ataupun di merek lainnya. Nafil, Tadalafil, dan Iya, turun. iya. Pasti artinya apa? Dilakukan ataupun tidak untuk hubungan intim, pasti organ penisnya itu langsung besar. Ya. Itu ciri penanda bahwa itu kita sudah terkontaminasi atau sudah mengandung dengan zat aktif tersebut, sildenafil. Memang dia bekerja seperti itu. Tapi kalau busa ini enggak. Kalau diminum dan tidak terjadi apa namanya, tidak ada permainan ataupun tidak langsung kita Pasangan. gunakan, maka Ya. dia akan ke stamina jatuhnya. Ya, Oh, dan kemudian organ vitalitas prianya itu ya tetap gitu loh ya dalam kondisi yang normal. Ya, gitu loh seperti sehari-hari seperti biasa. Tapi begitu dirangsang dengan stimulasi dorongan ya gitu ya. loh. Jadi itu akan mempercepat terjadinya proses ereksi ya dan juga untuk durability ya, ketahanan daya tempurnya di lapangan. Iya. Hmm. Itu bedanya gitu. Jadi kalau BKO itu cirinya gampang nandainnya ya. Dipakai nggak dipakai 3 hari Rias. terus. Oke, baik. Bapak Ibu, inilah produk terakhir kita yang ketiga. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan langsung ke Pak Anton. Dan perlu Bapak Ibu ketahui ya, eh, marketnya Men's Herbal ini, vitalitas ini, itu besar sekali di Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Eh, jadi dari survei itu bahwa kaum pria itu beli. Ya, makanya di TikTok tuh banyak tuh yang jualan gitu ya. Identitas terjamin, kerahasiaan dan sebagainya. Ya, kalau di pinggir jalan di Hayam Wuruk, Gajah Mada, Jakarta Pusat sana setiap malam tuh buka. Atau di lapak-lapak kecil ya, obat obat pria gitu ya. Nah, itu banyak. Tampaknya sepi. Kelihatannya lapak-lapak itu yang di pinggir jalan, tetapi orderannya banyak. Kalau sudah sekali beli, itu lewat telepon dan sebagainya diantar. Kalau yang di lapak-lapak di Jakarta Pusat itu setiap malam, tengah malam, memang di pinggir jalan. Itu
omsetnya bisa puluhan juta per malam, per satu lapak. Itu dahsyat ya Bapak Ibu ya. Jadi marketnya sangat besar. Jadi kita pria biasanya agak malu terang-terangan gitu, tapi dengan adanya reseller ini seperti ini, Bapak Ibu bisa secara one to one gitu yang menginformasikan ini. Dan bisa juga dengan sistem kirim barang ya tanpa harus tahu. Sekarang kan sudah digital ya, tinggal di-share aja manfaat produk, ceritanya dan sebagainya. Ya, termasuk tadi video testimoni juga seorang bapak yang sudah 15 tahun perkawinan, setelah minum Fuse ini tidak berdebar jantungnya, kemudian gairahnya kembali lagi, dan kualitas seksualitasnya bersama istrinya menjadi bagus lagi. Nah, itulah manfaat Fuse, produk yang akan menjadi banyak dicari kaum pria ya. Kalau bapak-bapaknya malu, ibu-ibunya aja yang beliin ya. Suruh minum bapaknya. Nah, oke, baik. Silakan bertanya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Oke, belum ada. Kita lanjut ya. Nah, sebetulnya produk knowledge fuse ini panjang ya, tapi karena kita keterbatasan waktu gitu ya, jadinya eh, jadi tanya jawabnya pun banyak gitu ya. Jadi fuse tadi sudah disampaikan, stamina Vitalis Pria impor formula dari Thailand. Ya. Ini bahan baku juga sudah ada. Kemudian apa saja khasiat fuse? Ya tadi Vitalis Pria secara cepat, reaksi 2 jam setelah konsumsi, meningkatkan hormon libido testosteron pada pria. Ya, kalau kadar testosteron kita levelnya masih terjaga baik, walaupun usia di atas 50 tahun, gairahnya juga akan bagus. Kemudian badan otot-otot, masa ototnya juga akan terjaga ya. Jadi salah satu kadar parameter bahwa pria itu menurun libidonya itu dari kadar hormon testosteron kita. Melancarkan saluran pembuluh darah ke organ penis pria ya. Jadi eh, kualitas ereksinya bisa lebih bagus. Nah, kalau dalam waktu 3 hari itu tidak kepake, istilahnya stamina dan imunitas buat aktivitas sehari-hari. Nah, itu. Efek samping, tidak ada efek samping, tidak ada apa namanya bahan kimia obat BKO yang tadi Pak Anton sampaikan. Jadi full herbal, tidak ada efek samping seperti jantung berdebar, nyeri pada bahu dan pinggang, tidak menimbulkan merah pada mata dan muka ya. Nah, kalau yang pakai bahan kimia obat seperti sildenafil, tadalafil tadi itu, nah, itu mata bisa kelihatan merah itu ya, mukanya merah banget. Kemudian tidak menimbulkan ketergantungan. Ya, buat orang-orang yang sudah sehat dan sebagainya tidak menimbulkan ketergantungan. Juga puse ini memberikan manfaat, memberikan nutrisi juga bagi orang-orang yang kurang fit, yang terlalu lelah, stres, ya. Nah, ini bagus buat pekerja laki-laki, pekerja keras. Nah, gimana Pak Anton ini kalau dikonsumsi sama perempuan? Nah, jadi ini produk ya, sekalipun ini adalah produk untuk vitalitas pria, bukan berarti perempuan nggak boleh konsumsi loh. Boleh ya, karena ini kan manfaatnya kan herbal, bahan bakunya herbal. Nah, dengan kemampuan teknis dari bahan baku seperti itu, sebenarnya apa kepentingannya kalau kalau misalkan ibu-ibu mengkonsumsi puse ya. Kita tahu di ibu-ibu ya yang masih mengalami menstruasi bulanan ya itu adalah satu proses alami natural yang harus dilaluin setiap bulan. Nah, di periode itu biasanya timbul rasa nyeri yang luar biasa, sakit ya karena mengeluarkan
pendarahan dari yang sudah tidak lagi digunakan di dalam tubuhnya itu harus dibuang. Nah, si kuse ini akan ngebantu proses supaya terjadi proses pembuangannya ini, darah-darah kotornya ini menjadi lebih bersih gitu, menjadi lebih cepat gitu ya, dan juga tidak mengalami rasa sakit ya untuk proses menstruasinya gitu, dan juga membuat kondisi tubuh wanita lebih hangat. Kondisi hangat pada tubuh itu kondisi penanda yang baik loh gitu. Jadi nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh juga terlalu panas. Ya, kita punya suhu normal ya, kurang lebih sekitar 36,5 sampai 37 derajat. Oke. Jadi ini bermanfaat juga herbal ini juga bagi wanita untuk membersihkan sisa-sisa darah kotor akibat setelah menstruasi haid bulanan. Oke ya. Tapi tambah tambah ganas nggak nanti perempuannya? Ya, kalau perempuan saya tahu gitu ya, ada juga memang yang kalau untuk vitalitasnya itu ya terkenal misalkan kayak Manjakani, Sari Rapet gitu ya, Ya. gitu. Jadi saya cuma belum ketemu aja. Saya percaya kalau bahan-bahan itu juga mungkin saja bisa dan baik ya. Saya belum ketemu dengan produsennya yang saya bisa kerjasamakan gitu loh ya. Ada gitu loh ya untuk yang memang bekerja spesial misalkan yang udah eh, udah usia 50 misalkan pengen kembali lagi kepada rasa 30 tahun dengan yang makin rapet seperti itu. Ya. Ya, sama seperti di dunia tanaman berkhasiat obat lainnya seperti pasak bumi, ya. Itu kaum-kaum cendekiawan, ilmuwan itu memang masih berfokus pada penelitian bagaimana meningkatkan libido pada pria dengan herbal ini. Seperti pasak bumi. Kalau di Kalimantan sana, pasak bumi itu dipakai untuk rempah dan diminum juga untuk wanita gitu ya. Sebagai jamu gitu ya. Tapi karena penelitian ilmiahnya difokuskan untuk peningkatan libido pada pria, maka itu menjadi sebuah selling point karena sudah ada penelitian ilmiahnya gitu ya. Begitu juga dengan fuse ini dengan epimedium tadi dan maka tadi herbal tadi yang sudah banyak literatur tentang penelitian terhadap peningkatan testosteron atau libido pada pria. Jadi sebetulnya herbal itu bisa juga untuk wanita. Oke, jadi masih banyak lagi pertanyaan sebetulnya. Aman dikonsumsi untuk penderita diabetes, jantung, dan yang darah tinggi. Minum ini gimana, Pak Ton? Ya, jadi kalau untuk yang diabetes ya, memang pada kemasan ataupun bahan campurannya karena ini adalah herbal-herbal yang sangat pahit ya, harus ditambahin. Kalau enggak sangat menderita mengkonsumsi puse, maka ditambahkan dengan sukrosa gula pasir. Ada gula pasirnya memang. Tapi untuk penderita diabetes itu masih aman dan terkendali. Kenapa? Karena nilai kalorinya kecil gitu ya, jadi sangat aman, jadi tidak akan membuat lonjakan gitu ya, gitu. Jadi ini sebagai penambah rasa aja untuk menetral, terutama dari maka dan juga epimedium itu pahit banget gitu loh. Kalau enggak nanti itu sama seperti ada juga herbal Indonesia yang terkenal Sambiloto, itu juga pahitnya luar biasa gitu kan. Jadi harus ditambahkan dengan gula gitu ya, tapi Ya. aman. Untuk yang darah tinggi, minumnya berapa? Nah, kalau untuk darah tinggi, bahkan saya sarankan juga untuk penderita penyakit jantung. Misalkan, Pak, saya seringkali mendapatkan pertanyaan, untuk yang jantung, Pak, jantungnya gimana nih? Jantung itu kalau yang sudah di, misalkan terapi, operasi, saya sarankan minumnya setengah dulu. Ya, saya sarankan untuk minum setengah dulu. Tapi kalau misalkan masalah hipertensi dan ya relatif terkendali ya, tensinya antara 170 atau per berapa di bawahnya itu masih terkontrol gitu. Menurut saya masih aman mengkonsumsi satu saset busa. Gitu. Tapi kalau yang sudah tinggi sekali, coba mulai dengan dosisnya itu setengah saset dulu. Ya, nanti besoknya lanjut lagi. Supaya apa? Supaya jantungnya waktu diaktifkan untuk memompa, ya, itu jangan terjadi lonjakan yang membuat metabolisme itu kaget. Kenapa? Karena memang sudah ada problem. Beda dengan orang yang sehat, gitu ya. Orang sehat jantung aktif bekerja itu bagus, gitu ya. Penanda metabolismenya aktif, gitu ya. Tetapi kalau orang yang bermasalah dengan jantung, dengan darah tinggi, ya, dengan penyumbatan, itu memang perlu ditreatment, perlu diterapi, gitu.
Jadi adaptasi dulu ya, setengah saset. Iya, setengah saset. Kalau udah hipertensinya terkontrol, boleh Iya, iya. satu saset per hari. Oke. Kemudian untuk yang problem tadi, ejakulasi dini, ini cara membantunya bagaimana? Ya, yang ejakulasi dini ini kan Berapa terjadi. lama, berapa lama rutinnya ini minumnya Ya, ini? kalau ejakulasi dininya ini ya, ini kan seringkali permasalahan disfungsi ereksi ya, selain faktor teknis dari tubuh, ini seringkali juga dari pikiran, Pak Nanta. Ya, Oke. dari pikiran ya. Pikiran sibuk ataupun stres ataupun trauma dengan permasalahan-permasalahan tertentu, ya ribut suami istri ataupun ya hubungan yang kurang harmonis ini menyebabkan juga stres, ya. Ini yang menyebabkan terjadinya juga EDI, ya, ejakulasi dini, ya, gitu. Jadi ini yang harus diatasi problemnya ini sebenarnya dengan problem ya menyelesaikan solusinya, pikirannya ditenangkan, ya. Tapi kalau untuk secara teknis dengan permasalahan vitalitasnya, ya, dengan mengkonsumsi puse cukup dikonsumsi 2 hari saja, ya. 2 kali itu artinya 2 saset itu sudah langsung terasa khasiat gitu. Oke. Jadi nggak perlu terapi panjang-panjang gitu loh. Jadi yang penting kalau pikiran ini kan sebenarnya kan adalah yang apa yang sebenarnya menjadi fondasi emotion. Kalau emosinya itu tenang ya, tubuh itu akan lebih siap bekerja sama untuk bergerak kepada pikiran yang diinginkan gitu loh ya. Gitu. Jadi itu yang harus diselesaikan dulu, didamaikan dulu gitu loh pikirannya. Oke, jadi cobalah 2 hari secara rutin, kemudian latihan, kemudian kalau memang ada problem psikis itu coba diatasi gitu ya, menyadari, kemudian coba diatasi, tetapi juga dibantu dari herbal ini supaya staminanya baik. Hmm. Nah, ini yang keras dan tahan lama. Oh, ini kan banyak nih zat-zatnya Hmm. nih. Hmm. Secara garis besarnya apa aja nih? Tadi udah disebut ya, inhibitor gitu ya. Iya, Untuk inhibitor yang gitu ya. Jadi kalau yang gampang kalau lemas, yang ini kalau mm, yang gampang lemas tadi saya penjelasan dari Panton, yang gampang lemas itu karena mm, apa? hormon Hormon PDE5-nya femininya itu terlalu itu banyak, terlalu kuat iya, yang itu iya. ditekan oleh fuse. Jadi nggak gampang lemes gitu ya. Itu tahan lama dan kerasnya. Oke. Zat aktif itu begitu kita minum satu saset itu bisa efektif jam 3 hari ya, bertahan Iya, sampai 3 hari. bisa bertahan 3 hari dari Man- pengalaman ya. Mantap. Oke, sudah habis nih. Baik, terima kasih Pak Anton Ya, atas terima kasih Pak Nanta. Terima kasih buat Bapak Ibu penjelasan semuanya. informasi Ya, produk. ya, Bapak Ibu, tentunya bukan yang pertama dan terakhir untuk nanti kita mendapatkan informasi-informasi produk, penjelasan-penjelasan lebih detail dan sebagainya, dan apa namanya, pendalaman-pendalaman tentang produk ini. Di hari-hari yang akan datang, kita akan jadwalkan secara terschedule dan porsinya lebih banyak mengenai informasi produk dan pendalamannya. Karena itu yang dibutuhkan buat Bapak Ibu sebagai reseller dalam hal menjawab pertanyaan. Ya, semakin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang produk, itu akan lebih memuaskan keinginan tahuan dari calon konsumen Bapak Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Anton ya, terima kasih eh, Pak Nanta. atas waktunya pada malam hari ini. Eh, kita akan berjumpa lagi dalam acara selanjutnya.